Video kali ini kita akan mau tes jarak tempuh dari Indomobil e-motor Sprinto. Dengan klaim dari Indomobil itu jarak tempuhnya 110 km. Dan dengan bobot gua ini 100 kg, jadi berapa jarak tempuh dari Indomobil e-motor Sprinto ini? Jadi kita coba. Dan untuk rutenya itu rute kombinasi ya, pokoknya rute perkotaan, kadang ada tanjakan, ada turunan, dan juga jalanan datar, pokoknya rute kombinasi di perkotaan. Dan gue memilih modenya, mode yang pas pertama start di mode sportnya aja. Jadi ada 3 mode, mode comfort, sport, sama boost. Jadi gue cuma pakai mode sport, gas mentok. Nah, pokoknya kadang gue nyusul, kadang gue pelan ya. Intinya gue bawa nggak diirit-iritin dan nggak diboros-borosin. Jadi kayak rute jalan perkotaan aja gitu ya. Jadi berapa jarak tempuhnya dari Indomobil e-motor Sprinto? Kita jalan. Dengan baterai sudah 100% dengan odometer 805 km. Jadi kita lihat dari odometernya aja. Karena kalau trip ini nanti kalau misalkan gua matiin gitu ya motornya, dia bakal ngereset ke nol lagi. Karena ini kondisinya lagi hujan, takutnya gua harus buka bagasi yang harus matiin motornya. Jadi nanti bakal ngereset lagi. Jadi kita lihat startnya dari 805 km dengan persenannya 100%. Nanti kita coba tes sampai mungkin 10% ya, atau 5% lah nanti gue coba, tergantung dari lokasi mana yang udah mau baterainya udah mau habis. Yuk langsung kita jalan lagi. Ya, odometer menunjukkan 825, tadi jadi 805, jadi udah 20 km dengan sisa baterai 78% dan voltasenya 79,6 ya voltnya. Jadi ini odometernya jangan lihat ya, odometer, trip meternya jangan lihat karena tadi gue juga matiin motor terus ngambil action cam gitu ya. Jadi pasti ngereset lagi. Ya, jadi kita langsung jalan lagi untuk ngabisin baterainya dari Indomobil e-motor Sprinto. Jadi tadi gue jalan tuh karena ini hujan ya, terus jalannya agak licin, gue jalan 40-50 ya. Kayaknya gue tadi nggak nyampe 60 deh, gue lupa. Soalnya jalanannya aspalnya agak licin, tadi ada beton juga yang licin gitu ya, gue agak ngeri gitu ya. Jadi gue jalan 40-50 km rata-rata lah segitu. Dan 40 km dengan sisa baterai 54%. Ini baru banget turun ya, gue berhenti tadi 55. Pas agak ya pakai nyalain harga kan masih nyala aja, jalan langsung 54. Ya selisihnya dikit banget ya. Jadi udah jalan 40 km, sisa baterai 54% dengan voltase 78,9 volt. Ya jadi masih segini. Wah, kita langsung jalan lagi. Udah lagi di mana nih? Tuh. Let's go. Udah menempuh 60 km ya, 865. Jadi udah dari 805 sekarang 865. Dan baterainya sisa 29%. Wow. Jadi sih 30% pas gua lagi nyiapin mic dan segala macamnya gitu ya. Jadinya turun 1% lagi. Ya jadi tadi sih 30% lah pas gua berhenti, tapi masih jalan gitu sih. Pas berhenti jadi 29% gitu. Dan ya tadi emang mungkin agak terkuras karena gua bukan geber sih ya. Stabil di 50 km tapi banyak rute yang flyover gitu ya, terus underpass gitu kan. Jadi agak harus nanjak gitu ya, penanjakan perkotaan gitu ya, emang agak nguras gitu ya, karena bobot gue juga 100 kg, jadi memang lumayan cukup nguras baterai gitu. Jadi ini udah 60 km gua, rasa-rasanya untuk posisi riding masih enak sih, oke lah untuk tinggi gue 179 cm ya. Kakinya pas, tangannya enak. Ini tangannya stangnya agak lebar ya, tuh. Jadi agak lumayan lebar. Terus buat nyelap-nyelip juga nggak susah.
dan motornya enteng. Cuman memang mungkin Indomobil harus ada perbaikan dari komstir sih. Ini agak berat sih menurut gua ya. Jadi kurang ringan lah kalau untuk diajak selap-selip, kayak masih ada yang ketahan gitu. Cuma untuk overall oke lah. Untuk di mode mana? Mode sport mulai dari tadi ya, gua nggak pernah pindah ke mode mode comfort atau mode busnya. Jadi gue tetap di mode sport. Jadi pertama kalian nyalain motornya itu langsung di mode sport. Jadi nggak di mode comfort atau mode bus gitu. Jadi oke, kita jalan lagi. Kalau 10% mungkin gue harus cari tempat casan gitu. Ya, cobalah kali aja nyampe rumah sih. Yuk, kita jalan lagi. Baterai menunjukkan 15%. Dengan volt 77,5. Ya, 77,5 volt lah maksudnya ya lah. Dengan kilometer ini udah sekitar 71 berarti 71 kilometeran. Ini tripnya gak gue mat-matin selama 68 km, mantap. Tinggal sisa 15%. Nih rumah gue masih agak jauh lah. Ayo, gimana ayo, habisnya gimana ayo. Tapi tadi gue bawa motor ini masih bisa di bawah 20 km. Di bawah 20% masih bisa 50-an konstan kecepatannya gitu. Terus ini pas gue lupa tadi ngabarin juga, gue lupa tadi informasiin pas baterainya 50% itu gue matiin regen brake-nya. Tadi kan ada 3 pilihan nih, ada yang kenceng banget, ada yang biasa aja, ada yang mati. Nah gue tadi matiin regen brake-nya dan gimana ya? Bedanya regen brake itu nggak pernah nambahin kalau persenan baterainya sih, 1% pun nggak naik gitu. Tapi lebih ke jadi natural bawahnya, jadi kayak nggak ngelos aja gitu. Jadi kalau misalnya lepas gas itu masih ada kayak kita naik motor bensin lah gitu. Jadi masih dilepas gas, masih ada kayak engine brake-nya gitu. Kalau di ini kan los banget, tiba-tiba meluncur, itu kayaknya bikin kampas rem habis. Mendingan regennya aktif aja sih. Apalagi kalau buat macam-macam enak tuh. Gas, gitu kan. Jadi ya lebih awet lah di kampas rem. Gitu paling. Yuk kita jalan lagi. Kita lihat berapa kilometer lagi untuk habisnya. Gaspol. Ayo, masih ada berapa kilo lagi ke rumah gue ya? 4 atau 5 ini. Lumayan lah. Udah 7% dan udah nyampe ya daerah rumah lah gitu ya. Alhamdulillah nyampe juga bro. Dan ini masih bisa, modenya tuh masih bisa bus dan masih bisa kenceng tuh. Ini gue satu tangan aja ya. Dan kalau mode eco ya apalagi mode comfort masih bisa. Mode sport juga masih bisa dan kecepatannya masih bisa 45 tadi ya. Mantap lah, itu udah 7% tuh. Berarti gua bisa jalan 80 km sampai ya 5%-an lah ini kayaknya ya. Kita jalan dulu deh. Bentar kita nyampein rumah dulu. Ya udah sampai rumah dengan sisa baterai 7% dengan menempuh jarak ya ini kurang 1 kilo ya. Jadi 885 ya kan, kalau misalnya di start awal itu 805, ini 884 ya, 1 km masih bisa sih sebenarnya. Dan kalau misalnya digas masih bisa 60-an kilometer. Di bus juga sama tuh. Di mode comfort juga sama, masih bisa kenceng. Juga untuk jarak tempuh Sprinto ya, karena gue juga bobotnya sekitar 100 kg ya. Ntar juga kombinasi rutenya tuh ada tanjakan flyover, ada underpass, terus tanjakan lagi. Ya banyak lah pikiran segitulah. Dan gue tetap di mode sport. Di kecepatan rata-rata tadi 40-50 km dengan bobotnya mungkin 100 lebih ya, soalnya gue ada fast charger sama yang chargeran standar dari
Innobilly Motor Sprinto. Jadi gitu dulu aja, simpel aja. Terima kasih nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye. Sekitar 18.45 kita colok dulu, kita charge. Iya, kita charge, dan dari 7% udah charge. Dari tadi jamnya 18.45, kita coba ya, nanti kita lihat berapa penuhnya ya. Kita lihat aja kira-kira aja, kalau 2 jam atau 3 jam nanti gua coba record lagi di jam berikutnya. Nah, ini udah 19.45 ya, tadi 18.45. Nah, 19.45 kita lihat 24%. Jadi kan ke 24% 1 jam. Jadi gitu ya. Lumayan.